Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi pemirsa RCTV dan anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV Langka Padane. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar semester kedua dengan materi memahami tata cara bersuci dengan air atau yang kita kenal dengan berwudu. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Neneng Nurlaili Fitriani. Ibu bertugas di SD Negeri Larangan 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada saat ini kita masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ya nak. Untuk itu kita belum bisa bertatap muka belajar di sekolah dengan Bapak dan Ibu guru. Namun Ibu harapkan kalian tidak berkecil hati ya nak, karena Ibu di sini akan menemani kalian belajar dari rumah bersama RCTV. Nah, anak-anakku, selama pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, protokol kesehatan yang harus kalian terapkan, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan memakai sabun cuci tangan. Protokol kesehatan yang kedua yaitu memakai masker dimanapun kalian berada ya nak. Ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal jarak 1 meter. Yang keempat yaitu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Yang kelima, protokol kesehatannya yaitu memakan makanan yang bergizi dan sehat ya nak. Yang keenam, rajin berolahraga secara teratur. Dan terakhir, beristirahat yang cukup. Nah, itu tadi ya nak, protokol kesehatan yang harus selalu kalian terapkan dimanapun kalian berada agar kita semua dapat terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Nah, berikutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mempersiapkan alat-alat tulis ketika kita nanti belajar. Apa saja ya nak alat tulisnya yang harus dipersiapkan? Yang pertama, yaitu anak-anak harus mempersiapkan juz amma yang nanti kita akan gunakan untuk berliterasi Al-Quran. Yang kedua, anak-anak menyiapkan buku tulis. Yang ketiga, anak-anak menyiapkan pensil, penggaris, dan penghapus ya nak. Nah, sekarang bagaimana nak? Sudah siap belum untuk belajar? Baik,
kalau sudah siap, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ketika sebelum belajar. Mari sama-sama anak-anak semua duduk yang rapi ya nak. Kita akan membaca doa sebelum belajar. Nah, kali ini akan Ibu pimpin ya nak doanya. Anak-anak semua harus mengikuti Ibu Guru. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dan mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, berikutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja ya? Kita simak ya nak. Melalui media gambar, slide PowerPoint, video, dan penjelasan guru, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Yang kedua, mengartikan bacaan niat berwudu dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengartikan bacaan doa setelah berwudu dengan baik dan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini dapat tercapai ya nak. Amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya Ibu akan mengajak kalian untuk berliterasi Al-Quran. Kali ini kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa membaca surat Al-Ikhlas? Coba mana tunjukkan tangannya nak. Iya hebat. Kalau sudah bisa nak, yuk sama-sama kita mengulang kembali membaca surah Al-Ikhlas. Sudah siap nak? Iya pintar. Kalau sudah siap, yuk kita simak nak pembelajaran videonya. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah nak, kita sudah membaca surah Al-Ikhlas dengan baik ya nak. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Berikutnya nak, Ibu mau tanya nih, siapa yang minggu lalu masih ingat dengan pembelajaran beberapa minggu lalu? Siapa nak? Ayo, tentang apa ya minggu lalu kita belajar? Iya, pintar. Minggu lalu kita masih belajar tentang pengertian, memahami arti bersuci.
Siapa yang masih ingat apa itu arti bersuci? Iya, pintar. Baik anak-anak, Ibu akan mengulang sedikit materi pembelajaran kita minggu lalu. Yang pertama yaitu bersuci dalam Islam disebut toharoh. Yang kedua, wudu artinya salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah keadaan orang yang tidak bersuci. Berwudu harus dilakukan dengan tertib ya nak, atau secara berurutan sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya nak, salah satu cara bersuci sebelum sholat adalah berwudu. Hukum wudu itu ada dua nak. Yang pertama itu hukum wudunya wajib. Itu dilakukan oleh muslim dan muslimat ketika hendak melakukan ibadah sholat atau ingin mengaji ya nak. Jadi kalau kalian ingin ngaji dan sholat, kalian harus berwudu terlebih dahulu ya nak. Ya, hukum wudu yang kedua yaitu adalah sunnah. Nah, sunnah ini ketika anak-anak atau kaum muslim dan muslimat melantunkan azan dan iqomah. Lalu ketika hendak tidur dan ketika marah. Jadi kalau anak-anak sedang marah, boleh anak-anak disunahkan untuk segera mengambil air wudhu. Berikutnya nak, jenis air yang diperbolehkan untuk berwudu antara lain apa nak? Siapa yang sudah bisa? Iya, pinter. Memakai air hujan, memakai air sumur, lalu air terjun, air laut, atau air sungai. Bagaimana? Sudah ingat belum materi yang minggu lalu kalian pelajari? Baik, kalau sudah ingat, nah, Ibu akan menerangkan bagaimana tata cara bersuci dengan menggunakan air. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan bertanya kembali nih nak, siapa yang di sini sudah pernah melaksanakan gerakan-gerakan berwudu di rumah? Iya, hebat, pintar. Bagi yang belum, yuk kita simak nak pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran tentang bagaimana bacaan niat berwudu ya nak. Mari kita simak baik-baik video pembelajarannya. Nawaitu wudu'a li rafil hadathil asghari faradu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bagaimana nak? Sudah hafal belum doa niat wudunya? Nah, baik. Tidak apa-apa, kalau yang belum hafal tidak apa-apa nak. Akan Ibu ulang ya, agar anak-anak semua dapat hafal kembali bacaan dari niat wudu. Disimak ya nak. Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali bacaan niat wudu tadi ya nak. Yuk, perhatikan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bagaimana nak? Sudah hafal belum doa niat wudunya? Pintar.
Kalau sudah hafal, yuk kita simak lagi nak video pembelajaran tentang gerakan-gerakan dari berwudu. Simak baik-baik ya nak. Yang pertama adalah niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka atau wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap sebagian rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, mengusap 2 daun telinga sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali, boleh sembari dengan membersihkan sela-sela jemari kaki. Lalu yang terakhir adalah doa setelah berwudu. Bagaimana nak? Gerakan-gerakan berwudu tadi? Mudah bukan untuk dilakukannya? Iya, pintar. Kalau mudah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan kembali video pembelajaran tentang doa niat setelah berwudu dan artinya. Yuk nak, kita simak lagi ya video pembelajarannya. Doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, bagaimana nak? Sudah bisa belum bacaan doa sesudah niat wudunya? Baik, kalau belum, Ibu akan mengulangnya kembali ya nak. Perhatikan baik-baik dan ikuti Ibu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat
dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana pembelajaran kita tadi di awal? Menarik bukan sayang? Menarik. Ya, supaya anak-anak semua lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi, Nak. Bagaimana anak-anak suka tidak untuk bernyanyi? Iya, pintar. Kalau suka, anak-anak coba berdiri ya, biar kita lebih semangat lagi, Nak. Ya, sudah siap, Nak, untuk bernyanyi? Nah, kali ini Ibu akan bernyanyi tentang namanya tepuk wudhu, Nak. Yuk, kita perhatikan. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa-doa. Ya, bagaimana, Nak? Sudah semangat belum? Coba kita ulang sekali lagi ya, Nak. Yuk, kita ulang lagi, Nak. Wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa-doa. Ya, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah semangat ya? Lebih semangat lagi? Alhamdulillah. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu kali ini akan menerangkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan yang benar ya, Nak. Yuk kita simak dan perhatikan gambar berikut ini, Nak. Nah, di situ perhatikan gambar yang pertama ya, Nak. Ada apa ya di situ ya? Nah, itu adalah gerakan berwudu membasuh kedua telapak tangan. Ketika kalian ingin berwudu, terlebih dahulu kalian harus mencuci kedua tangan kalian ya, Nak. Nah, mencuci kedua telapak tangan kalian itu termasuk ke dalam sunnah wudu. Gerakan wudu yang selanjutnya, yang kedua, Nak, yaitu berkumur-kumur sebanyak tiga kali. Nah, itu, Nak, gerakan yang kedua tadi adalah berkumur-kumur, dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, Nak, itu gerakan berkumur-kumur itu termasuk ke dalam sunnah wudu. Pintar. Gerakan wudu yang ketiga yaitu membasuh hidung atau istilahnya dengan istinsya. Apa, Nak? Istinsya, pintar. Dilakukan sebanyak 3 kali. Gerakan istinsya itu, Nak, gerakan ketika kalian mengambil air wudhu, lalu menghirup air wudhu tersebut ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya kembali, Nak. Itu dikatakan sebagai dengan istinsya. Gerakan istinsya tadi termasuk ke dalam apa, Nak? Ke dalam sunnah wudu. Pintar. Gerakan wudu yang keempat yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali, dan jangan lupa untuk membaca niat wudu. Tadi sudah di awal ya, Nak, bacaan niat wudunya bagaimana?
Iya, pintar. Nah, gerakan membasuh muka ini dilakukan sebanyak 3 kali, Nak. Kalian harus memperhatikan ketika kalian ingin membasuh muka kalian. Nah, batasan-batasannya yaitu ketika muncul batasnya itu tumbuh rambutnya itu kalian harus mencucinya dengan baik ya, Nak. Nah, gerakan mencuci muka tadi termasuk ke dalam rukun wudhu. Pintar. Gerakan wudhu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu membasuh tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Jangan lupa, Nak, untuk mendahulukan bagian kanan. Ibu, siku itu yang mana ya, Bu? Baik, siku itu yang di ujung sini ya, Nak. Ini namanya siku. Kalau kalian ingin berwudu, maka ketika air wudhunya itu tidak sampai ke siku tangan kalian, wudhunya dianggap tidak sah atau batal. Nah, siku itu coba anak-anak perhatikan gambar. Nah, ini yang dimaksud dengan siku ya, Nak. Gerakan membasuh kedua tangan sampai siku ini termasuk ke dalam rukun wudhu. Gerakan wudhu yang keenam, Nak, apa coba? Tadi siapa yang memperhatikan? Iya, pintar. Yaitu mengusap sebagian kepala. Dilakukan sebanyak 3 kali. Dan gerakan itu termasuk ke dalam rukun wudhu. Bagaimana, Nak, ketika kalian ingin membasuh sebagian kepala? Caranya yaitu kalian tengadahkan tangannya untuk menampung air wudhu, lalu disisihkan sedikit, Nak, airnya, lalu usapkan ke kepala kalian ya, Nak. Mulai dari depan, lalu ke belakang, sudah ke belakang, kembali lagi ke depan. Gerakan itu, Nak, dilakukan juga sebanyak 3 kali. Pintar. Nah, gerakan wudhu selanjutnya, Nak. Ayo, yang keberapa? Yang kelima, yaitu membasuh kedua daun telinga sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa untuk selalu mendahulukan bagian kanan. Gerakan membasuh kedua daun telinga, itu termasuk ke dalam sunnah wudhu ya, Nak. Nah, gerakan wudhu yang keenam yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan jangan lupa untuk mendahulukan bagian kanan dulu ya, Nak. Oh iya, Bu, kalau mata kaki itu yang mana ya, Bu? Nah, baik, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Yang dimaksud dengan mata kaki, tuh yang Ibu lingkari ya, Nak, yang dilingkari merah. Nah, di kaki kalian ada tulang kecil yang sedikit menonjol, itu disebut dengan mata kaki. Ketika kalian berwudu dan membasuh kaki kalian, mata kaki tersebut harus kena air wudhu. Apabila kalian mata kakinya itu tidak terkena air wudhu, maka wudhunya dianggap tidak sah atau batal ya, Nak. Nah, gerakan tadi disebut atau termasuk ke dalam rukun wudhu. Pintar. Yang ketujuh yaitu gerakan apa, Nak? Gerakan tertib. Ya, tertib itu adalah dilakukan apa, Nak? Dilakukan secara berurutan. Kalau tadi anak-anak melakukan wudhunya tidak berurutan, maka wudhunya dianggap tidak sah dan dianggap batal. Anak-anak harus mengulangnya dari awal ya, sayang. Nah,
setelah berurutan, jangan lupa untuk membaca doa sesudah berwudu. Nah, gerakan ini nak, gerakan tertib dan membaca doa sesudah berwudu ini termasuk ke dalam rukun wudu. Pintar. Bagaimana? Mudah bukan untuk mempelajarinya? Mudah. Semoga kalian mengerti semua ya nak materi kali ini. Nah, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran kali ini nak. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tadi dari awal menyimak dengan baik pembelajaran kita kali ini? Iya, hebat. Kalau tidak menyimak, akan ibu ingatkan kembali. Nah, yang pertama kesimpulannya yaitu tata cara bersuci. Bagaimana tata cara bersuci? Iya, yang pertama itu membaca niat, lalu membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir membaca doa sesudah berwudu. Kesimpulan yang kedua yaitu membasuh anggota wudu harus sempurna ya nak, sesuai dengan batasannya. Selanjutnya, melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Pintar. Terakhir, dianjurkan pula ketika kalian berwudu itu mendahulukan anggota wudu bagian kanan dan tidak boleh berlebihan nak dalam memakai air. Karena apa sayang? Karena itu adalah perbuatan mubazir. Pintar. Bagaimana nak? Kesimpulannya jelas bukan? Iya, hebat. Nah, kali ini ibu mempunyai soal evaluasi nak. Siapa yang sudah siap untuk menjawab soal evaluasi ibu kali ini? Iya, pintar. Coba perhatikan ya nak perintahnya. Nah, lengkapilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Sudah siap belum? Sudah? Kalau sudah siap, akan ibu bacakan soal yang pertama. Nah, sebelum sholat kita harus apa nak? Harus apa tadi ya? Iya, hebat. Harus berwudu. 100 untuk anak-anak semua. Tepuk tangan ya. Yeay. Selanjutnya soal yang kedua nak. Ibu bacakan kembali ya. Wudu membuat tubuh kita menjadi bersih dan apa ya? Dan apa nak? Iya, pintar dan sehat. 100 untuk anak-anak semua. Pertanyaan yang ketiga, ibu bacakan kembali. Simak baik-baik ya. Membaca niat adalah rukun wudhu yang keberapa tadi? Coba ingat tidak tentang gerakan-gerakan berwudhu tadi? Iya, pintar ya. Ke-1. Iya, ibu sangat senang kalian pintar-pintar nih, hebat-hebat. Nah, pertanyaan yang keempat. Ibu bacakan. Nawaitu adalah salah satu bacaan dari apa sayang? Dari niat wudhu. Pintar. Wah, hebat-hebat nih anak-anak kelas 1. Ibu sangat senang. Selanjutnya nak, soal terakhir. Perhatikan lagi ya. Ketika wudhu harus menggunakan air suci dan apa nak? Coba siapa yang bisa jawab, acungkan tangannya. Iya, pintar. Dan mensucikan. Iya, hebat semua ya nak.
tepuk tangan untuk anak-anak kelas 1. Pintar ya nak? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian mendapat kemudahan ya nak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian terapkan di rumah kalian masing-masing ya nak. Boleh bersama ayah, boleh bersama bunda, boleh bersama kakek atau nenek kalian, boleh juga bersama kakak-kakak kalian di rumah. Nah, bagaimana? Mudah ya? Mudah sayang. Ya, selanjutnya jangan lupa anak-anak agar selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya nak, agar kalian semua dapat tercapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan benar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, jangan lupa terus saksikan program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.